Puji Tuhan. Wah, semangat kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersyukur sekali boleh diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Ya. Dan malam hari ini untuk menyempurnakan ibadah kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Semoga melalui firman Tuhan ini kita boleh pulang dari tempat ini dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, penuh damai. Yang kita cari adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Dunia ini akan berlalu, saudaraku sekalian. Tidak perlu memikirkan dunia ini. Memang dunia ini sekarang sedang gonjang-ganjing. Tapi marilah kita orang benar, orang percaya, marilah tetap hidup di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan yang selalu dikumandangkan, biarlah kiranya itu mengubahkan setiap kehidupan kita. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kuasa darah Yesus. Katakan 1, 2, 3. Kuasa darah Yesus. Kita baca dari Wahyu pasal 12 ayat 11. Wahyu pasal 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba itu dan oleh perkataan, sekali lagi, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba itu dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu darah? Sampai darah itu berkuasa. Dan bahkan dikatakan kalau namanya darah Yesus itu bisa mengubahkan, bisa menyucikan, dan bahkan bisa menghancurkan iblis. Ada apa dengan darah? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, darah itu melambangkan nyawa dan pengorbanan. Kita baca ya dari Imamat pasal 7 ayat 11. Imamat pasal 17 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi darah itu melambangkan nyawa dan pengorbanan. Saya ingat dan saya selalu menyaksikan di depan ini bagaimana saat kita itu dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, saya selalu menyaksikan ini, kenapa? Karena saya sendiri mengalami. Saya ini lahir tidak normal, tidak seperti bayi-bayi pada umumnya. Saya ini lahir tidak normal. Bayangkan saudaraku sekalian, saya itu lahir hari Senin, katanya tangan saya itu satu keluar di jalan lahir, baru nanti lahir hari Rabu. Nah, pada waktu itu mama itu sudah pendarahan habis-habisan. Saya pun katanya nggak tahu nih tangan kanan atau tangan kiri yang keluar. Tangan kiri yang keluar. Katanya tangan kiri itu udah bengkak, udah merah. Dan bahkan orang-orang bilang belum tentu kami itu bisa hidup dua-duanya. Paling pun kalau hidup paling salah satu. Kalau ibunya selamat, bayinya akan meninggal. Kalau bayinya selamat, mungkin ibunya meninggal. Itu prediksi orang. Dan mama itu udah pendarahan habis-habisan. Walaupun puji Tuhan, saya itu lahir pada hari Rabunya, itu bukan karena dokter spesialis, bukan karena rumah sakit, tapi hanya karena doa seorang hamba Tuhan. Luar biasa memang. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini? Darah itu adalah pertaruhan nyawa. Ketika ada darah keluar, itu taruhannya nyawa. Makanya ibu-ibu yang melahirkan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai perempuan. Kenapa? Ketika mereka melahirkan seorang bayi, itu taruhannya nyawa, saudaraku sekalian. Darah itu adalah nyawa dan pengorbanan. Dan siapa yang memberikan nyawa dan pengorbanan ini? Kalau di dunia ini, makanya dikatakan orang tua itu adalah, khususnya ibu ini, wakilnya Tuhan.
Mereka itu begitu berkorban, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita-kita ini. Nah, Tuhan Yesus berkorban nyawa untuk keselamatan kita. Haleluya. Darahnya tercurah. Ketika dia disiksa, darah keluar. Ketika dia di kayu salib, darahnya tercurah. Dan itu taruhannya nyawa, saudaraku sekalian. Ya. Jadi luar biasa. Makanya ada beberapa sekte gereja yang tidak memakan darah. Kenapa? Alasannya karena darah itu adalah di dalamnya ada nyawa. Kalau kita memakan darah, berarti sama aja kita membunuh. Sama aja kita itu memakan nyawa orang. Ada beberapa sekte gereja, termasuk kita. Kita ini tidak memakan darah. Tapi ada juga beberapa gereja yang memang mereka makan darah dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan lah. Tapi kita saat ini yang kita masih percaya tidak memakan darah, janganlah makan darah. Kenapa? Darah itu adalah nyawa dan pengorbanan. Tadi dikatakan apa? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nyawa makhluk itu ada di dalam darah. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Darah itu mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Dulu di masa bangsa Israel, kalau ada orang berdosa, supaya dosanya bisa diampuni, harus mengorbankan darah binatang. Kalau dia orang kaya, dia harus membawa hewan kurban. Kalau dia orang miskin atau orang susah, minimal dia membawa burung merpati atau burung tekukur. Tapi minimal ada penumpahan darah. Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ada juga beberapa kali saya sampaikan di depan ini, ayat ini, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bersyukurlah kita ini orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita punya Tuhan yang telah menumpahkan darahnya bagi kita. Artinya kita yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kekuatan darah Yesus. Tadi saya katakan kuasa darah Yesus. Apa itu kekuatan darah Yesus? Sampai dikatakan dalam darahnya itu ada kuasa. Nah, kekuatan darah Yesus, darah itu mengalahkan kekuatan atau kuasa iblis. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 11. Wahyu pasal 12 ayat 11. Bahwa darah Yesus itu mengalahkan kuasa iblis. Ya. Kita lihat saudaraku ya, mari malam ini kita banyak belajar firman Tuhan, supaya dalam ibadah kita ini kita dididik, kita diajar, sehingga itu menjadi selalu kekuatan kita. Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan demikian, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku sekalian, coba. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dia di sini adalah menunjuk kepada pribadi iblis. Dan mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Anak domba di sini siapa? Yesus Kristus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku sekalian, iblis itu tidak akan takut, tidak akan gentar dengan hartamu, tidak akan gentar dengan jabatanmu, tidak akan gentar dengan kekuasaanmu, tidak akan gentar dengan apapun. Tapi iblis gentar dan takut dengan darah Yesus. Itulah kuasa darah Yesus. Makanya dikatakan darah Yesus itu mengalahkan kuasa iblis. Ya. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Saudaraku, darah Yesus itulah begitu suci, begitu mulia. Ya. Jadi iblis itu takut dengan yang suci-suci. Iblis itu takut dengan hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar.
Jadi darah Yesus itu bisa menyucikan pikiran kita, menyucikan hidup kita, menyucikan hati kita, menyucikan hidup kita. Jadi itulah yang membuat iblis itu semakin takut. Itulah yang membuat iblis itu semakin gentar. Kenapa? Iblis itu tidak mau orang-orang percaya ini hidup dalam kebenaran. Iblis itu tidak mau orang-orang percaya hidupnya disucikan, hidupnya dikuduskan. Iblis sangat takut dengan kesucian. Iblis sangat takut dengan kekudusan. Kenapa? Kalau orang-orang percaya ini semua hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, maka hancurlah itu tatanya iblis. Tidak ada pengikut iblis. Jemaatnya semua akan habis. Makanya begitu takutnya iblis itu dengan darah Yesus. Kenapa? Darah Yesus itu menyucikan kita. Darah Yesus itu menguduskan kita. Darah Yesus itu menyucikan mata kita, mulut kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita, dan hidup kita pada umumnya. Darah Yesus itu akan menyucikan kita. Dengan demikian, iblis sangat takut. Dan iblis sangat membenci itu. Jadi darah Yesus inilah yang bisa menghancurkan kehidupannya iblis. Dia tidak takut dengan hartamu, saudaraku. Mau engkau punya harta sebanyak apapun, mau engkau punya harta, mau engkau punya jabatan setinggi apapun, justru itu iblis pakai untuk menjatuhkanmu. Coba lihat. Sekarang orang punya harta begitu banyak, iblis memakai itu untuk menjatuhkan kita. Iblis memakai itu untuk buat kita sombong, buat kita angkuh, buat kita menindas orang, buat kita melakukan hal kejahatan. Kenapa? Kalau sudah punya uang banyak, kalau sudah punya harta banyak, apapun bisa dilakukan. Hukum bisa dibeli, ya. Kebenaran bisa dibeli, semua bisa dibeli. Kalau dia punya uang banyak, itu iblis pakai untuk menjadikan kita jahat. Lalu engkau punya jabatan tinggi misalnya, iblis tidak takut. Justru iblis memakai itu untuk bikin kamu jahat. Engkau punya jabatan tinggi, iblis pakai itu untuk bikin kamu menjadi penentang Tuhan. Iblis memakai kekuasaanmu itu untuk melakukan kejahatan. Tanpa kita sadari, iblis bikin hati kita, kamu kan pejabat, kamu kan punya kekuasaan, lakukanlah apa maumu. Buktinya, Raja Daud pernah dipakai oleh iblis kan untuk melakukan kejahatan. Ketika dia mengambil istrinya Uria, kenapa? Dia raja, dia punya kekuasaan mutlak, siapapun yang dia mau boleh. Sebenarnya kalau dia tidak melakukan kejahatan, kalau dia tidak mengambil Betseba ini dengan cara membunuh suaminya Uria, tidak apa-apa sebenarnya. Karena pada masa itu, raja pada masa itu diberikan hak mutlak untuk melakukan apa saja, kecuali kejahatan. Masalahnya waktu itu Daud melakukan kejahatan dengan cara membunuh Uria. Ya, itulah kesalahannya yang fatal. Nah, iblis pakai itu. Daud, kamu kan raja, kamu punya kekuasaan. Daud, ambil itu Betseba, cantik loh itu, bunuh aja suaminya. Iblis bisa pakai, saudaraku sekalian. Ya, sekali lagi saya mengatakan, iblis tidak takut dengan jabatanmu. Iblis tidak takut engkau pendeta. Iblis tidak takut engkau guru, sintua, atau apalah, eporus. Tuhan tidak. Iblis tidak takut. Justru iblis pakai itu. Nah, ini nih. Biar ku pakai ini eporus ini, biar ku pakai ini sintua ini, biar ku pakai ini guru ini untuk bertopeng di depan mimbar menyampaikan firman Tuhan, tapi ku rusak hatinya sehingga bisa dibuat hamba-hamba Tuhan itu jadi orang-orang munafik yang hanya bisa mengabarkan Injil tapi dia tidak melakukannya. Iblis bisa pakai itu. Jadi yang iblis takut ini
hanya darah Yesus. Kenapa? Karena darah Yesus ini adalah membuat kehidupan kita anak-anak Tuhan menjadi suci, kudus. Dan iblis tidak suka dengan kesucian. Iblis tidak suka dengan kehidupan yang benar. Kenapa? Itu akan menghancurkan kerajaan. Jadi saudaraku, hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kesucian. Jangan biarkan dirimu kotor oleh rupa-rupa dunia ini. Karena ketika hidupmu kotor oleh rupa-rupa dunia ini, iblis semakin ketawa. Dia semakin senyum. Mantap katanya, dapat jemaat baru. Ada di sana yang mencuri, apa kata iblis? Mantap, punya jemaat baru. Ada di sana iblis, ada di sana anak-anak Tuhan yang korupsi. Mantap kata iblis, dapat lagi jemaat baru. Ada yang malas ke gereja, kata iblis, mantap, dapat jemaat baru lagi. Tapi ketika engkau rajin ke gereja, iblis menangis. Aduh, ini kenapa lagi ini? Jemaatku hilang ini. Kok sungguh-sungguh sih dia ke gereja? Apalagi melayani, iblis sama menangis. Nangis darah dia. Jadi saudaraku, saya minta kita malam ini, saya mengajak kita malam ini, buatlah iblis itu menangis. Haleluya. Buat iblis menangis. Jangan buat iblis ketawa. Bagaimana caranya? Hidup dalam kebenaran. Intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Ya. Saya memberikan contoh dalam kitab. Bagaimana itu kuasa darah Yesus. Ketika darah domba Paskah itu melindungi Israel. Masih ingat ceritanya? Ketika Allah mengatakan kepada Musa, nanti aku akan menghancurkan ini Mesir. Dan barang siapa nanti akan mengoleskan di pintu rumahnya itu darah, maka saya akan melewatkan itu, saya tidak akan menghancurkan. Tapi siapa yang tidak ada darah di pintunya, saya akan hancurkan. Masih ingat ceritanya kan? Tahu ceritanya. Ya. Artinya apa? Darah itu melindungi orang Israel. Darah itu melindungi mereka dari kehancuran. Darah itu akan melindungi mereka dari kebinasaan. Makanya ketika nanti Tuhan lewat, dia lihat nggak ada darah, habisin. Ya. Ada darah, dilewatin. Ya, saudaraku, ketika kau hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan melindungimu. Tuhan akan melindungi kita. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah melindungi kita karena banyaknya harta kita, karena tingginya jabatan kita, enggak. Tapi Tuhan melindungi kita ketika kita benar-benar hidup di dalam kekudusan. Dilambangkan dengan hidup yang telah disucikan oleh darah Yesus. Lalu tadi saya katakan iblis takut pada darah Yesus. Nah, kalau kita baca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12, coba dibuka. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Bisa? Ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lanjut. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bagaimana melawan penguasa-penguasa ini, penghulu-penghulu dunia ini? Dengan darah Yesus. Dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Yang dimaksud pemerintah-pemerintah di sini siapa? Penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa, kata mereka itu penguasa-penguasa yang zalim tentunya ya. Penguasa-penguasa yang jahat, penguasa-penguasa yang tidak hidup dalam kebenaran. Jadi iblis itu lari, iblis itu takut pada darah Yesus.
Iblis lari dari darah Yesus. Kenapa? Takut, saya katakan. Kenapa? Darah Yesus itu berkuasa, menyucikan. Darah itu membawa kita kepada keselamatan, menyucikan kehidupan kita. Nah, ketika iblis itu udah dengar-dengar namanya darah, langsung lari terbirit-birit. Ya, makanya banyak gereja-gereja yang memang mengusir iblis dalam darah Yesus, darah Yesus. Tapi masalahnya gini, ada juga hamba-hamba Tuhan yang mengusir iblis dengan darah Yesus, tapi dia sendiri juga hidupnya nggak benar. Itu iblis nggak akan takut. Jadi yang mengusir iblis dengan darah Yesus itu, hidup orang itu sudah benar terlebih dahulu. Hidupnya sudah benar terlebih dahulu. Lalu dia mengusir iblis dengan darah Yesus. Itulah yang ditakuti oleh iblis. Tapi kalau kehidupan hamba Tuhan itu nggak benar, lalu dia mengusir iblis dengan darah Yesus, iblis tidak akan takut. Iblis malah ketawa. Apaan? Lu aja kagak benar, malah ngusir gua. Jadi makanya banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tapi seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar doanya. Kenapa? Ya karena hidupnya sendiri tidak benar. Tapi ya, iblis itu lari mendengar nama darah Yesus itu ketika hamba Tuhan yang melakukan itulah hamba Tuhan yang hidupnya benar tentunya. Jadi semuanya itu kembali kepada kita, saudaraku sekalian. Dalam melakukan pelayanan kita pun, ya, kenapa dikatakan ketika si A melayani kok biasa aja ya, nggak ada ininya, nggak ada feel-nya. Kenapa? Ya memang pelayan ini hanya melayani karena tradisi saja. Ya, melayani hanya karena kewajiban saja, tapi hidupnya belum tentu sesuai dengan maunya Tuhan. Makanya diharapkan sebenarnya semua para pelayan Tuhan itu terlebih dahulu hidupnya perlu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan firman. Makanya lihat, kalau kehidupan semua para pelayan sesuai dengan firman Tuhan, maka pelayanan itu nanti pasti sangat mengangkat ibadah itu. Dapat gitu loh. Ya. Bagi dia yang singers kah, WL kah, akan mengangkat pujian-pujian itu. Pemain musik kah akan mengangkat, menyatu dengan lagunya. Ya, siapapun, mau kameramen kayak, mau infokus kayak, ya, semuanya itu akan menyatu dan enak kelihatan semuanya. Kenapa? Kalau pelayanan itu benar-benar dilakukan dengan benar, dengan hidup yang benar. Jangan kita lakukan semua itu hanya karena kewajiban, hanya karena sudah terjadwal. Nah, kalau kita lakukan dengan cara itu, ya akhirnya ogah-ogahan semuanya. Ya. Kalau kamu mengusir iblis dari hidupmu, maka terlebih dahulu hidupmu harus hidup dalam firman. Hidup dalam firman, hidup yang benar. Taruhkan tabisanmu di atas korban Kristus. Maka ketika kau mengucapkan apapun itu, iblis takut. Iblis langsung lari terbirit-birit. Kenapa? Takut mendengar nama Yesus. Takut mendengar darah Yesus. Itu akan menghancurkan kehidupannya. Ya, saudaraku sekalian, apa pesan yang mau saya sampaikan malam hari ini? Ya, mari kita berani menghadapi tantangan dengan darah Yesus. Saat ini tantangan begitu luar biasa. Ada yang mengatakan begini, bahwa di tahun 2026 ini enggak ada lagi orang miskin, enggak ada lagi orang sedang, enggak ada lagi orang kaya. Tapi yang ada di tahun 2026 ini apa? Orang miskin dan orang kaya. Siapa yang diam-diam saja, siapa yang malas, siapa yang tidak mau berjuang, jatuh miskin. Tapi siapa yang mau berjuang, siapa yang bekerja keras, langsung meroket bisa jadi kaya.
Jadi sekarang ini hanya dua, udah nggak ada lagi tengah-tengah. Jadi kalau engkau bermalas-malasan, siap-siaplah engkau miskin. Kalau engkau bekerja keras, berjuang, tentunya dengan cara yang benar, langsung merengket, engkau akan sukses dan engkau akan berhasil. Nah, oleh karena itu, mari menghadapi tantangan ini, ya, hadapilah dengan berani dengan darah Yesus. Lakukan semuanya. Bagaimana dengan darah Yesus? Ya, lakukan segala sesuatu dengan berani dengan darah Yesus, artinya dengan hidup yang benar. Jangan membabi buta, ya. Karena kita juga pengen mengejar kekayaan, pengen mengejar kesuksesan, membabi buta. Membabi buta itu artinya apa? Mau siku kiri, siku kanan, injak bawah, jilat atas, nah, itu namanya membabi buta. Yang penting sukses. Enggak. Di sini maksudnya itu dengan darah Yesus. Kalau dengan darah Yesus kita menghadapi apa-apa, maka dipastikan Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, darah Yesus adalah kekuatan kita. Maka marilah kita berdoa supaya Tuhan kuatkan iman kita pada darahnya. Ya, darah Yesus sangat berkuasa. Kalau engkau merasa sekarang, darah Yesus berkuasa dalam hidupmu, maka hanya Bapak Ibu yang tahu. Saya juga yang tahu dengan diri saya. Bagaimana ketika saya itu sudah menjaga hidupku di dalam kebenaran, ketika saya sudah menjaga hidupku di dalam kekudusan, di dalam kesucian, berarti saya sudah mengundang darah Yesus itu ada dalam hidupku. Jangan biarkan hidupmu dikotori oleh dunia ini, saudaraku sekalian. Dunia ini pasti sangat senang ketika kita itu jatuh. Ketika itu kita jatuh dalam kekotoran, jatuh dalam kejahatan. Dunia pasti senang. Ya. Tapi ketika engkau mengambil sikap untuk hidup benar, dunia akan menangis. Iblis akan berteriak. Iblis akan menangis. Dan itulah tujuan kita anak-anak Tuhan. Mari bersama-sama. Mari dengan kompak. Akan saya katakan, mari dengan gotong royong kita buat iblis itu menangis. Kita buat iblis itu merintih. Jangan sampai dia senang, tapi mari kita buat Tuhan kita Yesus Kristus senang melihat kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.